Bismillahirrahmanirrahim. 3 amalan seorang anak yang bisa mengangkat derajat orang tuanya di sorga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa sebuah kenikmatan apabila Allah Subhanahu wa taala takdirkan orang tua kita ini dimasukkan Allah ke dalam surga. Karena betapa banyak seorang anak bersedih kalau seandainya orang tuanya tidak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, karena bisa saja karena kekufurannya atau karena kesyirikannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini pernah dirasakan Nabi SAW. Ketika pamannya Nabi SAW Abu Talib meninggal dunia dan meninggalnya di atas kekafiran, maka Nabi SAW bersedih dengan sedih yang mendalam, bahkan setiap hari memintakan ampun kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa Abu Talib. Bagaimanapun Abu Talib, walaupun hanya orang tua angkat, tapi sayangnya Nabi SAW kepada Abu Talib sama dengan orang tua kandung. Ya, bagaimana tidak Abu Talib yang merawat Rasul dari usia 8 tahun sampai Abu Talib meninggal dunia dan Rasul SAW sudah menjadi Nabi dan Rasul. Tapi kesedihan Nabi SAW percuma, karena tidak merubah status apapun Abu Talib di neraka. Artinya tetap di neraka dan tidak akan pernah masuk surga. Dari sini turun ayat maka lin nabi an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba. Tidak layak bagi seorang nabi meminta ampun kepada Allah terhadap orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu orang-orang dekatnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika Abu Quhafah, ayahanda Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu hendak masuk Islam, setelah menyemir rambutnya dan juga janggutnya yang sudah memutih, tentu dengan warna selain hitam, maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengantarkan ayahnya menemui Nabi SAW. Kemudian ketika ayahnya berjabat tangan dengan Rasul untuk berbaiat dan masuk Islam, tiba-tiba Abu Bakar menangis. Maka Nabi SAW bertanya kepada Abu Bakar, "Wa ma yubkika ya Abu Bakar?" Apa yang membuat anda menangis wahai Abu Bakar? Ini kan hari bahagiamu, ayahmu masuk Islam. Maka Nabi SAW ketika bertanya seperti itu, apa jawaban Abu Bakar? Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, seandainya yang berjabat tangan ini hari ini bukan ayah, tapi tangan pamanmu Abu Talib, itu lebih aku sukai dibandingkan keislaman ayah." Maknanya Abu Bakar ingin berbagi kebahagiaan dengan Rasul. Tapi Abu Bakar tahu bagaimana kesedihan Nabi SAW kepada Abu Talib. Makanya dia mengatakan, kalaulah yang berbaiat hari ini tangan pamanmu bukan tangan bapakku, itu lebih baik. Karena ingin menyenangkan hati Nabi SAW. Intinya bahwa seorang anak terkadang merasa sedih apabila orang tuanya mati di atas kekafiran. Tapi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala takdirkan orang tua kita ini mereka tidak kafir, tidak musyrik, alhamdulillah. Kita hanya melihat zahir mereka. Mereka seorang muslim, maka selama orang tua kita seorang muslim dipastikan dia masuk surga. Imma masuk surga secara direct ataupun masuk surga setelah ada azab Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan dosa-dosanya. Tapi selama dia muslim, maka dia masuk surga. Dan itu berdasarkan sabda Nabi SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku, kata Rasul, dipastikan masuk surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah di dalam surga sendiri bertingkat-tingkat. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala ketika memberikan istinbat hukum kepada hadis Nabi SAW, ketika Nabi SAW mengatakan iqra warattil, iqra wartaq warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Baca kemudian naiklah, maksudnya Al-Quran. Bacalah Al-Quran dan naiklah. Maksudnya naik di sini disuruh terbang untuk mengambil tingkatan-tingkatan dia di surga. Kemudian tartilkan bacaan Quran, karena sesungguhnya akhir daripada tingkatanmu di surga sebagaimana akhir bacaanmu di dunia. Artinya semakin banyak membaca Quran di dunia, maka semakin tinggi tingkatannya
di sorga. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala ketika mengambil istinbat daripada hadis ini, maka dia mengatakan bahwa tingkatan-tingkatan di sorga itu sebanyak ayat dalam Al-Quran. Dan ayat dalam Al-Quran itu jumlahnya 6.348 ayat. Saya ulang, bahwa jumlah ayat dalam Quran itu 6.348. Ataupun ada yang mengatakan 6.236. Antara sekitar itu. Lah ayat sebanyak itu 6.300 lebih atau 6.200 lebih. Berarti kalau istinbat Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, maka tingkatan di sorga itu ya segitu. 6.348 atau 6.236 tingkatan. Bahkan ada juga ulama yang mengatakan sebanyak huruf dalam Quran. Tapi kalau zahir hadis tadi menunjukkan bahwa tingkatan di sorga itu sebanyak ayat dalam Al-Quran 6.000 lebih. Artinya banyak sekali. Lah tingkatan yang pertama ke tingkatan yang kedua itu bagikan langit dan bumi. Jadi tingkatan pertama ke kedua itu bagikan langit dan bumi, tingkatan kedua dan ketiga bagikan langit dan bumi, dan begitu seterusnya. Lah ada orang-orang tua kita, bukan karena amalan mereka, tiba-tiba kemudian Allah angkat derajat mereka di sorga. Kenapa kemudian mereka diangkat di sorga? Karena amalan anak-anaknya di dunia yang saleh. Inilah pembahasan kita. Amalan apa saja yang bisa mengangkat derajat orang tua karena anak-anaknya di dunia. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, istighfar seorang anak kepada orang tua. Jadi semasa hidupnya seorang anak ini terus memintakan ampun akan dosa-dosa orang tuanya. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Sesungguhnya ada seseorang yang diangkat derajatnya di sorga. Fayaqul, dia mengatakan, anna hadha ya Rabb, aku tidak pernah banyak beramal di dunia, kenapa kau angkat derajatku di sorga? Fayuqalu, maka dikatakan kepadanya, bistighfari waladakilah, itu karena istighfar anak-anakmu kepadamu. Dari sini kata para ulama, bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keutamaannya, di mana Allah jadikan sebab terangkatnya derajat orang tua itu disebabkan banyaknya anaknya ketika di dunia beristighfar untuk orang tua yang sudah meninggal. Maka ini sebagai pelajaran bagi kita, kalau seandainya orang tua kita sudah meninggal dan kita pastikan mereka meninggal di atas Islam, karena tidak ada kesempatan lagi birrul walidain di dunia, maka teruslah mintakan ampun untuk dosa-dosa orang tua kita, karena istighfarnya kita seorang anak kepada orang tua bisa mengangkat derajat mereka di surga. Ini yang pertama. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, bacaan Al-Quran. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Mu'adz ibn Anas al-Juhani radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, man qara'a al-Qur'ana wa amila bima fihi albasa walidahu tajan yaumal qiyamah daw'uhu ahsanu min daw'i syamsi fi buyutid dunya law kanat fikum fama dhannukum billadhi amila bihadha. Kata Nabi SAW dari Mu'adz ibn Anas al-Juhani radhiyallahu anhu, dia bersabda, siapa yang menghafal Al-Quran dan berusaha untuk mengamalkan apa yang ada dalamnya, maka kelak akan dipakaikan kepada orang tuanya mahkota pada hari kiamat di sorga. Cahayanya lebih indah dari cahaya matahari. Bagaimana kira-kira pahala bagi orang yang mengamalkan itu sendiri? Hadis ini meskipun ada sebagian ulama yang melemahkan, seperti Syekh Albani rahimahullah ta'ala melemahkan hadis ini, akan tetapi ulama ahli tahqiq ada juga yang menghasankan karena banyaknya jalan, sehingga kemudian hadisnya terangkat menjadi derajat hasan li ghairihi. Artinya bisa dipakai karena saling menguatkan satu riwayat dengan riwayat yang lainnya, sehingga terangkat dari dhaif menjadi hasan. Tapi kandungan ayat hadis ini bahwa seorang anak yang menghafal Quran,
seorang anak yang menghafal Quran dan berusaha mengamalkannya, maka anak ini kelak pada hari kiamat akan memakaikan mahkota di kepala orang tuanya, dan itu bagian daripada Allah angkat derajatnya. Makanya kalau seandainya kita diberikan anugerah oleh Allah Azza wa Jalla anak-anak yang banyak, minimalnya walaupun tidak semuanya, satu saja cetak mereka menjadi ahli Quran. Seandainya seorang punya anak 5, 6, 7, maka dari sekian anaknya kader mereka, satu saja di antara mereka letakkan di pesantren-pesantren tahfidz Al-Quran, supaya mereka menjadi para penghafal Quran. Minimalnya satu dari sekian anak bisa mengangkat derajat orang tuanya di surga. Ini yang kedua. Yang ketiga, doa anak kepada orang tuanya. Nabi SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputus seluruh amalnya kecuali 3 perkara: ilmu yang bermanfaat, sedekah yang mengalir, dan anak yang mendoakan orang tuanya. Maka doa seorang anak, apalagi di tempat-tempat mustajab, seperti seorang anak berdoa kepada Allah, "Ya Allah, angkatlah derajat orang tuaku di sorga," dan itu dipanjatkan di waktu-waktu yang mustajab doa, umpamanya sepertiga malam akhir, yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Man yad'uni fa astajibalah," siapa yang berdoa aku kabulkan. "Wa man yas'aluni fa utiya," siapa yang minta ku kasih. "Wa man yastaghfiruni fa aghfirlah," siapa yang minta ampun ku ampuni. Dan Rasul juga mengatakan, kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di tengah malam. Dalam riwayat, kedekatan seorang hamba kepada Allah adalah saat sujud dia. Kalau seorang hamba itu saat di sepertiga malam, kemudian dia solat tahajud, kemudian dia sujud, saat sujud itulah dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, "Ya Allah, angkatlah derajat orang tua kita kelak di sorga," maka itu salah satu amalan juga yang bisa mengangkat derajat orang tua kita di sorga. Jadi sini ada 3 amalan. Pertama, memperbanyak istighfar untuk orang tua kita. Yang kedua, jadilah para penghafal Quran supaya mengangkat derajat orang tua kita. Dan yang ketiga, berdoalah khususnya di waktu-waktu yang mustajab sepertiga malam, maka itu menjadikan sebab di mana terangkatnya derajat orang tua kita di surga. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itu karena amalan orang lain. Seorang anak mengamalkan sesuatu, kemudian orang tuanya terangkat derajatnya. Tapi di sana ada amalan-amalan yang kita lakukan sendiri, yang itu bisa mengangkat derajat kita di surga. Seperti umpamanya salat. Salat itu adalah amalan yang menjadikan Allah angkat derajat kita di surga. Kemudian yang kedua, melangkahkan kaki ke masjid. Kemudian yang ketiga, husnul khuluq, berusaha untuk baik akhlak. Kemudian yang keempat, ifsa'us salam, menyebarkan salam. Kemudian yang kelima, as-salatu ala nabi, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, ta'widul lisan, al-kalamut thayyib, membiasakan lisan ini untuk mengucapkan kalimat santun. Kemudian yang ketujuh, qiyamul lail. Kemudian yang kedelapan, al-ishtighalu bi dzikrillah, berusaha untuk menyibukkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi amalan-amalan yang menyebabkan terangkatnya derajat kita di surga. Inilah di antara 3 amalan yang Nabi SAW arahkan kepada anak-anak saleh supaya menjadikan sebab terangkatnya derajat orang tuanya di surga. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya.